Pada hari Senin tanggal 25 September tahun 2023, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang datang ke Dusun Krandegan. Kami bertujuan untuk mencari informasi mengenai sejarah asal-usul Dusun Krandegan. Dusun Krandegan merupakan salah satu dusun yang masuk ke Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Dusun Krandegan merupakan salah satu dusun terakhir di kawasan selatan lereng Gunung Sumbing. Gunung Sumbing dengan ketinggian 2.577 di atas permukaan air laut. Wilayahnya meliputi 3 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Dusun Krandegan sendiri memiliki ketinggian 1.550 meter di atas permukaan air laut. Menurut sensus penduduk, jumlah penduduk di Dusun Krandegan meliputi 23 rukun tetangga, berjumlah sekitar 360 keluarga atau sekitar 2.000 jiwa, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani aneka sayuran. Untuk mengetahui sejarah asal-usul Dusun Krandegan, yuk simak penjelasan berikut ini. Dahulu kala, ketika zaman penjajahan, Dusun Krandegan merupakan hutan rimba yang berada di lereng Gunung Sumbing sisi selatan. Menurut cerita tutur tinular yang telah melegenda di dusun ini, ratusan tahun yang lalu, di dusun yang kini bernama Krandegan ini, ada seorang pengembara yang berkelana sampai di lereng selatan Gunung Sumbing. Pengembara itu menurut warga setempat bernama Dipo Drono, yang oleh masyarakat Dusun Krandegan disebut Eyang Dipo Drono. Sampai kini, warga masyarakat di sini tidak ada yang tahu asal muasal pengembara tersebut. Namun, ada yang mengatakan bahwa Eyang Dipo Drono dahulunya merupakan keturunan darah biru yang berasal dari keraton. Konon, asal muasal nama Dipo Drono bertujuan untuk mengecoh Belanda. Karena nama Dipo Drono hampir sama dengan nama Diponegoro yang merupakan salah satu pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Antara Dipo Drono dan Diponegoro memiliki kemiripan nama, yaitu sama-sama diawali dengan kata Dipo. Konon katanya, dalam perjalanan pengembaraannya, Eyang Dipo Drono tiba di hutan rimba di lereng Gunung Sumbing sisi selatan. Karena kelelahan, Eyang Dipo Drono berhenti untuk beristirahat di hutan tersebut. Bagi Eyang Dipo Drono, tempat pemberhentian itu cocok sebagai tempat istirahat, sebagai tempat pemberhentian yang bahasa Jawanya dek-dekan. Sehingga akhirnya tempat itu menjadi pemukiman yang oleh warganya disebut Krandegan. Krandegan sendiri berasal dari kata-kata karana yang berarti sebab, kata mandek yang berarti berhenti, dan akhiran an yang bermakna tempat. Jadi, Dusun Krandegan berarti sebab tempat berhenti. Di Dusun Krandegan ini, Eyang Dipo Drono mendirikan sebuah rumah kecil yang sekaligus sebagai tempat untuk beristirahat dan melakukan tapa berata atau mujah semedi. Karena gentur dalam bersemedi, Eyang Dipo Drono menjadi orang yang memiliki kelebihan dalam olah kebatinan maupun kanuragan. Di Dusun Krandegan ini, Eyang Dipo Drono memberikan pesan agar warga melaksanakan saparan merti dusun yang diadakan setiap 1 tahun 1 kali, setiap hari Sabtu Pahing bulan Syawal dalam kalender Jawa. Acara merti dusun ini
bermakna sebagai budaya spiritual untuk menghormati para arwah leluhur cikal bakal desa, melestarikan alam dan lingkungannya, serta melestarikan seni budaya. Di samping itu, juga untuk menjaga dan mempererat kerukunan antar warga. Dengan merti dusun, kesenian tradisional masih tetap lestari, karena pada acara ini ada kewajiban untuk menggelar kesenian tertentu sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, seperti pagelaran wayang kulit, pentas wayang orang, tayuban, topeng lengger, dan sebagainya. Untuk merti dusun di Grandegan ini wajib dilaksanakan nanggap tayuban. Keharusan nanggap tayuban ini ada riwayatnya, yaitu berasal dari pesan Eyang Dipodrono. Beliau berpesan bahwa ketika diadakannya merti dusun harus mendatangkan penari tayub yang berasal dari Yogyakarta, yakni Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Padahal dusun Grandegan sendiri memiliki sanggar seni yang disebut Sanggar Seni Cahyo Budoyo Sumbing, serta memiliki 24 macam kesenian. Namun, khusus untuk tradisi merti dusun, masyarakat setempat mendatangkan penari dan niaga dari luar desa. Menurut masyarakat, tradisi nanggap tayuban ini memiliki kesan sakral dan bermuatan kearifan lokal. Contoh tentang kearifan lokal atas tradisi tersebut yakni menyangkut semua saweran untuk penari dan penabuh gamelan yang biasanya mencapai belasan juta rupiah. Setiap warga memberikan saweran kepada penari sebagai salah satu syarat permintaan dan pemenuhan atas nazar mereka. Jumlah uang dalam amplop yang diberikan kepada penari bervariasi antara Rp10.000 sampai dengan Rp500.000. Tradisi nanggap tayuban ini dilaksanakan di rumah kepala dusun selama 2 hari 1 malam tanpa henti sebagai tanda syukur dan kemakmuran. Para penari menari bersama warga dengan macam-macam gending dan aneka sesaji. Berbagai gending pengiring tarian itu seperti jagung kuning, lung gadung, lur kili kilur kombang, ijo-ijo, ilir-ilir, gondang keli, dan ganda wijaya. Suasana dusun yang sejak sore hari mulai diselimuti arak-arakan kabut itu terlihat semarak saat warga menggelar tradisi tersebut. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih selalu dilestarikan oleh masyarakat dusun Grandegan. Makam Eyang Dipodrono juga sudah dirawat dan dijaga oleh masyarakat, dikenang sebagai cikal bakal dan tokoh bersejarah dusun Grandegan.